zaman yang modern ini, semakin banyak kemajuan teknologi yang tercipta. Salah satu kemajuan yang paling signifikan adalah teknologi digital. Zaman sekarang, orang-orang mulai banyak menggunakan handphone. Dengan mudahnya mendapatkan informasi-informasi dari seluruh dunia, kita bisa dapatkan dari handphone kita. Bahkan, tidak sedikit dari kalangan pelajar yang mulai mencari ilmu-ilmu baru lewat media digital, yang dimana mereka mulai menganggap bahwa peran sekolah dan guru sudah tidak terlalu penting. Maka, dengan adanya wawancara ini, semoga bisa menambah wawasan kita terkait seberapa besar peran sekolah dan guru dalam mendidik para siswa di era digital ini. Baik, langsung saja kita temui narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Misalma. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Ibu dan kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Sahril dan teman saya Febriani dari Fakultas Usuluddin Adam dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Iya. Ingin melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Ibu terkait seberapa besar peran sekolah dan guru dalam mendidik para siswa di era digital ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Ibu adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu pakar pendidikan di kota ini. Waktu untuk wawancara sekitar 30 menit, jadi apakah Ibu bersedia? Insya Allah siap. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang Ibu. Jadi terkait dengan profesi Ibu nih. Jadi sudah berapa lama Ibu menjalani karir di bidang pendidikan ini dan bagaimana sih prosesnya sampai Ibu bisa menjadi kepala sekolah seperti sekarang ini? Oh ya, kalau mau diceritakan berarti harus menunggu 94 sampai 2023 berapa ini? 94 2023 berarti 29 tahun ya. Nah, kalau saya mau ceritakan pasti menunggu 29 tahun. Jadi saya kan kuliahnya di FKIP ya. Jadi memang jurusan itu untuk profesi guru. Nah, tahun 93 setelah selesai pendidikan. Nah, 94 saya langsung bertugas tetapi tidak langsung ke SMP. Saat itu saya bertugas di Madrasah Sanawiyah ya, di Longgosumeto waktu itu ya. Jadi saya dipekerjakan di sana selama 10 tahun. Lalu kemudian saya pindah ke Kendari, ke kota Kendari di SMP, salah satu sekolah SMP ya, di SMP Negeri 17 Kendari. Nah, di sana juga selama 13 tahun kurang lebih. Lalu saya promosi menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 13 Kendari. Tahun 2021 dimutasi ke SMP 12 sekarang ini. Dari 2021 sampai 2023 sekarang. Berarti Ibu sudah hampir ya, kalau April ya Maret 1 Maret 94. Kalau sampai sekarang berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, berarti sudah 29 tahun lebih lah gitu, hampir 30 tahun. Ya. Jadi sudah kelihatan tuir ya. Mungkin Ibu sudah punya banyak pengalaman. Ya, alhamdulillah. Kalau masalah pengalaman sudah lumayan lah. Jadi Ibu, kalau boleh tahu tantangan apa yang pernah Ibu hadapi selama menjalani karir Ibu? Ya, kalau masih waktu menjadi guru ya, tantangan seorang guru sebenarnya kalau menurut saya kan sudah berproses kepala sekolah, walaupun sebenarnya kepala sekolah itu hanyalah sebagai tugas tambahan. Ya, kalau sekarang sesuai Permendikbudnya sudah bukan disebut tugas tambahan, tetapi itu adalah tugas manajerial yang diberikan kepada seorang guru. Nah, kalau tantangannya sebagai seorang guru itu ya hanya bagaimana menghadapi karakter anak yang berbeda. Dalam satu kelas itu misalkan 30 siswa, maka 30 karakter yang harus kita hadapi gitu. Jadi bagaimana seorang guru, sebenarnya untuk profesi guru itu bukan profesi mudah. Kalau ada yang beranggapan bahwa guru itu gampang, itu tidak semudah apa yang kita lihat, karena dalam menangani siswa di kelas tidak hanya sekedar menerima mereka datang dan pulang, tetapi di dalam ada proses. Nah, kalau untuk tantangan saya sebagai kepala sekolah,
Ya, tantangannya ya bagaimana caranya menghadapi dalam satu lembaga ini, satuan pendidikan, karena di situ ada siswanya, ada guru dan tenaga pendidikan, terus ada daya dukung lainnya. Orang tua siswa termasuk dalam komunitas sekolah. Jadi bagaimana kita bisa mengelola sekolah itu menjadi suatu apa ya, supaya berjalan semua program yang kita laksanakan berjalan baik dan tidak ada kendala, ya bagaimana caranya kita bisa mengelola. Karena dalam sekolah itu kan ada berapa standar ya, ada 8 standar, semaksimal mungkin bisa ya berjalan dengan baik. Nah, Ibu kan kepala sekolah di SMP 12 Kendari ini. Ya. Fasilitas apa saja yang disediakan sekolah untuk menunjang pendidikan para siswa di sekolah ini? Ya, kalau untuk fasilitas ini kan kita ya kalau dilihat fisik ya, sarana prasarana ya, fisiknya fasilitas apa sebenarnya, kalau apalagi sekarang ini sudah teknologi gitu kan, kita mesti menyiapkan komputer. Nah, untuk sarana prasarana di sekolah kita memang banyak unit sebenarnya untuk komputer itu sendiri, PC. Tetapi kan banyak juga yang sudah rusak, butuh pergantian. Nah, ini berproses karena dana yang ada di sekolah itu hanya bersumber dari dana bantuan operasional sekolah. Nah, itu untuk sarana prasarana yang kami sediakan. Nah, selebihnya apa yang kami fasilitasi ya fasilitas dari guru. Jadi masing-masing apa maksudnya kita menyediakan guru mata pelajaran yang kompeten di bidangnya. Jadi guru-guru yang sudah profesional di bidangnya. Itu yang kami sediakan, termasuk ya kalau sarana selain itu ya sarana kelasnya, di mana kelas itu dia disediakan meja, kursi, papan tulis. Nah, selebihnya masalah fasilitas selebihnya ya tergantung bagaimana kreativitas anak-anak bersama dengan wali kelasnya, bagaimana membuat lingkungan kelasnya menjadi nyaman untuk mereka belajar. Apakah semua fasilitas yang ada ini Bu, apakah berfungsi secara optimal? Ya, kalau sebenarnya semua optimal, hanya memang ada yang beberapa yang sudah tidak bisa digunakan. Jadi memang masih dalam proses penggantian gitu, tapi selebihnya banyak. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, upaya apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki SMP 12 Kendari ini, Bu? Ya, kalau upaya-upaya yang dilakukan, apa yang sudah diperbaiki ya. Karena kalau begini, ini kan kalau kita lihat mengapa pertama dari standar kompetensi lulusan. Kalau siswanya mengapa masih banyak yang belum berhasil di sekolah-sekolah tertentu yang mereka pilih. Nah, berarti ini harus kita perbaiki dari dalam dulu, bagaimana proses pembelajaran di dalam sekolah ini. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita lihat apa sih yang menjadi sarana, misalkan ada yang kurang. Seperti saya sampaikan bahwa ada beberapa PC yang sudah tidak bisa digunakan, maka itu perlahan kita akan ganti dengan yang baru. Nah, dengan apakah itu menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau dengan mengajukan proposal permintaan bantuan ke Dinas Pendidikan. Selama ini program-program apa saja yang sudah terlaksana di sekolah dan bagaimana hasil maupun evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut? Kalau masalah program kan ada 8 standar ya, jadi kesemuanya ada program. Jadi alhamdulillah sejauh ini sudah semua terlaksana, karena kalau tidak terlaksana berarti saya kurang berhasil ya. Tetapi alhamdulillah walaupun tidak sampai 100%, tapi 90% ada gitu. Ketercapaian 8 standar pendidikan itu tercapai. Terus apa saja kendala-kendala yang pernah Ibu hadapi selama menjalani program-program tersebut? Oh ya, kalau masalah program yang ke-8 standar itu kendalanya ya, kalau misalkan dalam program standar proses ya, jadi kalau kendala di situ hanya paling dari sisi keterlaksanaan kegiatan di kelas mungkin. Nah, tetapi itu tidak terlalu bermasalah sih buat saya. Apakah itu menjadi kendala? Kalau menurut saya tidak menjadi kendala, karena itu bisa diantisipasi dan diatasi. Saya pengen tahu Bu, prestasi apa saja sih yang pernah diraih oleh sekolah ini? Kalau dari sisi prestasi untuk sekolah, untuk tingkat sekolah sendiri itu kan nanti sebentar saya ceritakan bagaimana prestasi siswa ya. Kalau untuk prestasi sekolah ya, kalau untuk SMP 12 Kendari ini merupakan juara umum untuk wajah bahasa. Artinya SMP 12 Kendari
dalam menggunakan penggunaan bahasa di ruang publik itu ya sudah yang terbaik lah untuk Kota Kendari. Sebenarnya bukan hanya Kota Kendari karena ini tingkat provinsi. Jadi SMP 12 merupakan sekolah terbaik dalam penggunaan wajah bahasa gitu. Yang dimaksud dengan wajah bahasa penggunaan penulisan ataupun penulisan di spanduk ataupun pemberian nama di lingkungan sekolah itu sudah memenuhi sesuai aturan. Gitu. Kalau prestasi dari siswa banyak ya, saya sampai tidak ingat yang barusan saja mungkin ya. Juara 1 puisi gitu ya, kemudian dalam rangka budaya tradisional di Kota Kendari ya juara 2 Metinggo. Puisi, kalau memang puisi ya di sini kami memang sering mendapatkan itu. Terus di Pramuka, Palang Merah Remaja, hanya memang kami masih kurang di prestasi gurunya karena masih kurang mengikuti kegiatan di luar gitu, kegiatan lomba-lomba. Tapi kalau siswa dan sekolah sudah banyak prestasi. Di sini saya ingin tahu bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan mudahnya akses digital di zaman ini, yang dimana ilmu-ilmu yang didapatkan di sekolah itu sudah mudah diakses di media digital sekarang ini, sehingga membuat mungkin para siswa berpikir bahwa tidak usah kita berguru gitu, lebih baik kita bisa mencari di media digital saja gitu. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, siswa masih butuh gurunya. Walaupun secanggih apapun teknologi, dia masih butuh guru karena apa yang dibutuhkan siswa itu karakter. Pembinaan karakter itu tidak diperoleh dari kecanggihan teknologi. Jadi teknologi kita gunakan bagaimana proses karakter itu terbina, bukan bagaimana meninggalkan karakternya. Jadi teknologi kita gunakan sehingga karakter anak bisa lebih baik lagi. Seberapa besar peran sekolah dan guru dalam mendidik para siswa dari era digital ini, Bu? Ya, kalau untuk SMP 12 Kendari saja dari awal ketika pandemi itu kita sudah ajarkan bagaimana mereka menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pembelajaran. Saya kasih contoh. Ketika COVID itu kan mereka tidak belajar ya secara daring. Jadi kami dalam melakukan proses pembelajaran daring itu menggunakan Microsoft Teams. Jadi selain itu kami juga menggunakan fasilitas lainnya, tetapi yang memiliki fasilitas untuk berkomunikasi melalui Microsoft Teams ya kami fasilitasi itu. Jadi anak-anak sebenarnya sudah tidak asing buat mereka bagaimana menggunakan teknologi ini dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan Ya, yang telah Ibu sama-sama. berikan, dan terima kasih juga atas ilmu dan informasi yang telah Ibu sampaikan kepada kita. Ya, sama-sama. Dan itulah tadi sesi wawancara dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.